Ia bernama Raden Mas Tirto Adi Suryo, lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880 dengan nama kecil Raden Mas Djokomono. Ayahnya bernama Raden Ngabehim Muhammad Chan Tirto Dipuro, seorang pegawai pajak pemerintah Hindia Belanda, dan merupakan cucu dari Bupati Bojonegoro Raden Mas Tumenggung Tirtonoto. Setelah menamatkan pendidikan dasar di Rembang, Djokomono alias Tirto Adi Suryo pergi merantau ke Batavia untuk melanjutkan sekolah di Hoger Burger School atau HBS. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Sekolah Dokter Bumi Putra atau Stovia. Sejak sekolah di Stovia inilah, Tirto mencintai dunia tulis-menulis. Ia sering mengirimkan tulisan-tulisannya ke berbagai surat kabar terkemuka pada masa itu. Namun, lantaran itu, dia tidak sampai menamatkan sekolahnya di Stovia. Kemudian ia bekerja di surat kabar pemberita Betawi sebagai redaktur. Selanjutnya, atas saran dari jurnalis senior Karel Witjbrands, Tirto akhirnya menerbitkan surat kabar sendiri. Pada tahun 1903, ia menerbitkan surat kabar Sunda Berita. Ini adalah salah satu media pertama di Indonesia yang dimodali dan diisi oleh tenaga-tenaga pribumi, tidak lagi menjadi bawahan asing. Pada tahun 1907, menyusul terbit Medan Priayi dan Suluh Keadilan, yang digunakan Tirto sebagai media untuk membela kaum tertindas dan mengkritik kesewenang-wenangan pemerintahan kolonial terhadap Bumi Putra. Tirto juga menaruh perhatian terhadap perjuangan perempuan dengan menerbitkan surat kabar Putri Hindia pada tahun 1908. Yang merupakan surat kabar pertama yang dikelola oleh kaum Hawa. Tidak hanya berjuang lewat pers, Tirto juga aktif dalam dunia pergerakan pada awal abad ke-20. Setahun sebelum pembentukan Budi Utomo pada 1907, Tirto mencetuskan Sarekat Priayi sebagai wadah memajukan anak negeri. Sayangnya, perhimpunan ini tidak bertahan lama. Ia juga tercatat sebagai anggota Budi Utomo, sebuah organisasi yang didirikan oleh para pelajar Stovia. Namun, Tirto rupanya mulai tidak sepaham dengan beberapa petinggi Budi Utomo yang terlalu lunak terhadap Belanda. Kemudian, pada tahun 1909, ia menggagas lahirnya Sarekat Dagang Islam atau SDI di Buitenzorg dan Batavia. Di tahun 1912, atas permintaan Haji Samanhudi, seorang saudagar batik asal Solo, Tirto merumuskan anggaran dasar sebuah laskar keamanan bernama Rekso Rumekso, yang kemudian diubah menjadi SDI Cabang Surakarta agar tidak dicekal pemerintah kolonial. SDI Cabang Surakarta merekrut Haji Umar Said Cokro Aminoto pada 1913. Ia mengusulkan agar nama SDI diganti menjadi Sarekat Islam supaya pengaruhnya meluas. Dan akhirnya Cokro Aminoto mengambil alih kepemimpinan SI hingga akhir hayatnya.
Tirto Adisuryo sendiri sedang terlibat banyak masalah. Ia terjerat kasus delik pers lantaran tulisan-tulisannya yang mengkritik para pejabat baik dari pemerintah kolonial maupun pejabat pribumi. Pengadilan kolonial yang digelar pada tahun 1912 memutuskan bahwa Tirto harus menjalani pengasingan ke Maluku. Sepulang dari pembuangan inilah, ia mengalami depresi berat karena pengaruhnya sudah meluruh, karena harta dan asetnya disita negara. Tirto juga mulai dijauhi rekan-rekannya karena ia selalu dalam pengawasan aparat kolonial. Tirto menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dalam keterpurukan dan kesunyian. Dan pada tanggal 7 Desember 1918, Raden Mas Djokomono Tirto Adisuryo meninggal dunia. Setelah kematiannya, namanya hilang dalam pusaran dunia pergerakan yang ia perjuangkan. Kemudian muncul kembali dalam novel karangan Pramoedya Anantatur dengan nama samaran Minke dan mengingatkan generasi kemudian akan adanya pelopor pers dan pergerakan nasional yang berjuluk Sang Pemula.